Coba deh bayangin, Anda mau merancang dapur buat seseorang, tapi Anda sama sekali nggak nanya gimana cara mereka masak. Anda mungkin pasang oven yang paling canggih, padahal yang mereka butuhin cuma kompor yang super kuat buat wajan besar mereka. Hasilnya, dapur yang kelihatannya keren, tapi sama sekali nggak kepake. Nah, inilah masalah yang sering banget terjadi dalam program yang dirancang dari atas ke bawah. Pertanyaan ini ya persis kayak masalah dapur tadi, tapi skalanya jauh lebih besar. Ada semacam jurang pemisah antara niat baik para perancang program sama kenyataan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita membangun jembatan di atas jurang itu? Jawabannya ternyata ada di sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita harus pindah dari model lama, di mana para ahli seolah-olah turun dari menara gading buat ngasih tahu orang harus ngapain, ke sebuah model baru yang lihat masyarakat sebagai mitra setara. Inilah inti dari pendekatan partisipatif yang akan kita bedah sama-sama. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar kenapa cara ini jauh lebih oke. Terus kita akan selami mesin penggeraknya, yaitu rasa memiliki dari komunitas. Kita juga akan pelajari aturan mainnya, lihat gimana rencana ini diubah jadi aksi nyata, dan pastinya kita lihat bukti-buktinya. Terakhir, kita akan renungkan apa artinya ini semua untuk masa depan. Siap? Yuk kita mulai. Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih kolaborasi itu lebih dari sekedar bersikap baik aja? Nah, di bagian pertama ini, kita akan lihat kalau mengubah instruksi jadi kolaborasi itu bukan cuma soal etika, tapi ini soal efektivitas, soal hasil. Kalau kolaborasi itu adalah strateginya, maka rasa memiliki ini ibarat bensin yang bikin mesinnya jalan. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya. Mari kita dalami kenapa keterlibatan masyarakat itu bukan sekedar pelengkap, tapi justru fondasi yang mutlak harus ada untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Kekuatan pendekatan ini sebetulnya berdiri di atas 3 pilar utama yang saling menguatkan. Ini bukan sekedar kumpulan metode, tapi sebuah fondasi yang kokoh banget. Yuk, kita lihat satu persatu. Mari kita jabarkan ya. Pertama, kepemilikan komunitas. Logikanya simpel kan? Kalau kita ikut membangun sebuah rumah, kita pasti akan menjaganya mati-matian. Kedua, relevansi. Programnya jadi tepat sasaran karena menjawab masalah yang beneran ada, bukan masalah yang kita kira ada. Jadi solusinya nyambung. Dan ketiga, keberlanjutan. Program ini nggak akan mati begitu saja saat dananya berhenti, karena akarnya sudah tertanam kuat di dalam komunitas. Nah, ketiga pilar ini bekerja barengan untuk menciptakan perubahan yang awet. Tentu saja membangun ketiga pilar tadi nggak bisa asal-asalan. Perlu ada semacam aturan main yang jelas, supaya kolaborasi ini berjalan tulus dan otentik, bukan cuma formalitas di atas kertas. Prinsip-prinsip inilah yang jadi kompas kita selama prosesnya. Prinsip pertama dan paling utama adalah kesetaraan dan inklusi. Ini bukan cuma basa-basi, ini artinya kita harus secara aktif mencari suara-suara yang paling sering nggak terdengar. Mungkin suara ibu-ibu muda, para lansia, atau kelompok minoritas. Kenapa? Karena seringkali solusi terbaik justru datang dari mereka yang paling merasakan masalahnya secara langsung. Berikutnya, keterbukaan dan transparansi. Kepercayaan itu ibarat mata uang dalam kemitraan dengan komunitas. Tanpa informasi yang dibagi secara terbuka dan jujur, entah itu soal tujuan program, anggaran, atau bahkan tantangan yang dihadapi, kepercayaan itu bakal susah banget dibangun. Nah, ini mungkin prinsip yang paling bisa mengubah segalanya. Pemberdayaan. Tujuan akhirnya bukan kita datang sebagai pahlawan yang menyelesaikan masalah buat mereka. Bukan. Tapi untuk menciptakan sebuah komunitas yang isinya pahlawan semua. Ini soal membangun kapasitas lokal. Jadi, saat kita pergi, mereka nggak hanya bisa bertahan, tapi bisa berkembang. Dan yang terakhir, adaptasi dan fleksibilitas. Realita di lapangan itu dinamis, kebutuhan masyarakat bisa berubah. Jadi pendekatan ini bukanlah cetak biru yang kaku, melainkan sebuah kerangka kerja yang hidup dan siap beradaptasi kapanpun dibutuhkan. Oke, jadi kita udah punya pilar yang kuat dan kita juga udah punya kompas yang jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita mulai membangunnya? Gimana cara kita mengubah semua ide hebat ini jadi aksi yang nyata di lapangan?
Prosesnya dimulai dengan perencanaan yang hati-hati, dan di setiap langkahnya komunitas harus dilibatkan. Kita mulai dengan mengidentifikasi siapa saja sih pemain kuncinya, dari tokoh agama sampai kader kesehatan. Lalu, yang paling penting, kita mendengarkan, bukan berasumsi, untuk benar-benar paham apa kebutuhan mereka. Baru setelah itu kita bisa menetapkan tujuan bersama yang masuk akal. Dan terakhir, semuanya kita tuangkan dalam rencana aksi yang detail. Urutannya ini krusial ya, kita nggak bisa bikin rencana sebelum kita paham betul masalahnya dari kacamata mereka. Begitu rencana matang, saatnya eksekusi. Disinilah pendekatan partisipatif benar-benar menunjukkan kehebatannya. Nggak ada satu cara yang cocok untuk semua kondisi. Sebaliknya, kita punya semacam kotak perkakas yang isinya penuh dengan berbagai metode. Dan kita pilih alat yang paling pas untuk setiap komunitas. Coba kita lihat beberapa alat di dalam kotak ini. Ada forum diskusi untuk mengambil keputusan bareng-bareng, ada pelatihan kader lokal yang mengubah warga biasa jadi agen perubahan. Di tempat lain, mungkin pertunjukan seni tradisional jadi cara paling efektif buat nyampein pesan. Atau bahkan kunjungan dari pintu ke pintu oleh tetangga mereka sendiri. Kuncinya adalah pakai metode yang terasa alami dan dipercaya oleh komunitas, bukan metode yang kita paksakan dari luar. Tentu saja, pertanyaan paling penting dari semuanya. Apakah ini cuma teori indah di atas kertas, atau beneran bawa hasil di dunia nyata? Mari kita lihat buktinya. Ini contoh yang sempurna banget. Program yang pintar mungkin akan mencoba menggantikan bidan tradisional. Tapi program yang bijaksana justru akan merangkul mereka sebagai mitra. Hasilnya, luar biasa. Pesan kesehatan jadi lebih mudah diterima karena datang dari suara yang sudah mereka percaya selama turun-temurun. Dan dampak ini bisa kita ukur. Kita bicara soal peningkatan 15% dalam penggunaan kontrasepsi modern. Angka ini mungkin kedengarannya nggak seberapa, tapi dalam dunia kesehatan publik, mengubah perilaku sebesar ini adalah sebuah kemenangan besar. Ini bukti nyata kalau program yang relevan bisa mengubah kebiasaan. Dan datanya nggak berhenti di situ. Lihat ini, 80% kepuasan peserta. Itu artinya program ini nggak cuma berhasil, tapi juga disukai. Dan yang lebih penting, 50% keterlibatan aktif. Setengah dari komunitas nggak cuma jadi penonton, tapi mereka ikut jadi pemain di lapangan. Inilah momen di mana program mereka berubah jadi program kita. Tentu saja, kita juga harus realistis. Jalan ini nggak selalu mulus. Pasti akan ada resistensi budaya, sumber daya yang terbatas, dan mungkin sisa-sisa ketidakpercayaan dari program-program sebelumnya. Tapi coba perhatikan solusinya. Setiap solusi justru datang dari dalam komunitas itu sendiri, melibatkan tokoh adat, mengoptimalkan aset yang sudah ada, dan yang terpenting, membangun hubungan jangka panjang untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi, setelah melihat semuanya, apa kesimpulan utamanya? Apa sih pelajaran besar yang bisa kita bawa pulang dari sini? Inilah gagasan terbesarnya. Pendekatan partisipatif ini secara fundamental mengubah tujuan kita. Tujuan akhirnya bukan lagi sekedar menyelesaikan masalah X, tapi membangun komunitas yang mandiri dan berdaya. Ini adalah pergeseran dari sekedar memberi ikan menjadi membangun ekosistem pemancing yang berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika pendekatan yang mendengarkan dan berkolaborasi ini bisa berhasil di bidang kesehatan yang begitu rumit, coba bayangkan potensinya di bidang lain. Pendidikan, lingkungan, ekonomi. Masalah kompleks apa lagi yang solusinya sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Hanya menunggu untuk didengarkan?